Oke. Tidak ada pendekatan teologis. Mm, Nah, mm, mm, kalau mm, pendekatan mm. hukum yuridis saja berhasil, maka kita itu adalah instrumen, baru sebagai instrumen. Apalagi Oke. kalau kita lakukan melalui pendekatan yang sifatnya mendalam, substantif, sampai ke akar permasalahan itu teologi, maka ini akan beres. Jadi kenapa? Jadi korupsi ini bukan hanya selesai melalui pendekatan hukum. Oke. Jadi orang kalau dibangun moralitasnya, maka ini tanpa ada penjara pun korupsi ini akan hilang. Jadi kalau basis teologinya itu dibangun. Nah, gitu ya. Oke. Gitu, Pak. Baik, basis teologi itu dibangun sehingga moralitas itu ada gitu ya. Kemudian mengiringi setiap gerik kehidupan manusia. Saya mau menuju ke situ, tapi saya mau sedikit lagi sebelum menuju situ ada pertanyaan. Morality approach ini yang tadi Pak Afik dengungkan itu. Lalu kemudian law enforcement di dalam kehidupan bernegara itu kan merupakan bagian dari ciri demokrasi ini, Pak Afik. Iya. Nah, morality approachment dengan demokrasi itu bisa nggak berjalan beriringan? Itu pertanyaannya. Iya. Morality approach sebetulnya morality approach ini tidak akan berturan dengan demokrasi ya. Karena tadi kita katakan itu adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai universal. Demokrasi juga kan adalah nilai universal kan. Moral approach atau revolution juga adalah nilai-nilai universal. Jadi sesuatu yang bersifat nilai universal pada hakikatnya itu akan sinergi, akan jalan beriringan, akan berjalan beriringan. Ya. Baik. Ya, gitu, itu kenapa saya tanyakan demikian? Karena terkadang bagi kaum-kaum yang dalam tanda kutip Islamofobia itu kan, kalau kita berbicara tentang teologi approach, kemudian apalagi berbasis Al-Quran, wah ini hukum syariah ini ngeri sedap ini, potong tangan, potong kepala, kisas dan sebagainya, melanggar HAM dan sebagainya. Masalahnya seperti itu, Pak Afik. Tanggapan Anda bagaimana terhadap pemikiran Islamofobia seperti ini? Ini begini. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin itu adalah ungkapan yang sangat populer. Jadi mengapa nilai-nilai Islam yang indah itu banyak disalahpahami oleh umat Islamnya sendiri? Jangankan orang di luar Islam, orang Muslim pun banyak yang menyalahi atau banyak tidak memahami ajaran-ajaran Islam, sehingga muncul dalam benak dia tadi Islamofobia. Kalau penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis, maka yang muncul di benak mereka adalah potong tangan. Padahal dalam disertasi saya jelaskan, sebetulnya hukum korupsi itu bukan potong tangan. Bukan potong tangan. Iya. Dan itu adalah berdasarkan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan, laisa ala muntahibin wa muhtalisin qat'un. Itu hadis Nabi ya. Jadi laisa ala muntahibin wa kha'inin wa muhtalisin qat'un. Ini nas hadis Nabi. Jadi tidak ada hukum potong tangan kata Rasulullah dalam apa? Dalam orang yang pelaku khianat. Lalu yang kedua orang yang merampas, pembegal, perampas ya. Yang ketiga adalah muhtalisin, orang yang korupsi. Itu tidak boleh ada potong tangan kata Rasulullah. Nah, nanti akan kita bicarakan mengapa perspektif pandangan para fuqaha, para ahli fikih termasuk Wahab Zuhaili mengatakan bahwa kalau hukum mencuri itu jelas. Potong tangan itu nas ya. Jadi kalau sudah ada nas jelas, maka kita tidak boleh lagi kita beristihad. Tidak boleh beristihad. La istihada, tidak ada istihad di mana soalnya dalam hal-hal yang telah disebutkan secara nas. Nah, ini yang perlu diangkat. Jadi bagaimana hukum dalam perspektif Islam atau dalam hukum Islam, maka dia lebih mirip hukumnya kata Wahab Zuhaili ini kepada
pelaku khianat. Pelaku khianat, karena memang koruptor itu sesungguhnya pengkhianat. Pengkhianat ya, dalam ayat Al-Qur'an itu disebut bahwa korupsi itu dan koruptor itu orang yang mengurangi timbangan, orang yang mengkorupsi, yang mengambil harta orang, itu mereka dicatat sebagai khain, orang pengkhianat. Nah, pengkhianat kata Wahbah Zuhaili ini adalah hukumnya, karakternya, karena dia khianat, maka hukumnya apa? Takzir, penjara. Yang kedua, dirampas harta kekayaannya. Yang ketiga, dia diasingkan. Tidak boleh kita makan sama dia, tidak boleh kita minum sama dia, tidak boleh kita bergaul sama dia. Jadi kita asingkan. Nah, jadi ternyata kita seperti seburuk dan seserem apa yang ada di benak orang. Nah, itu kan. Ini pemirsa Scholtable sekalian, ini adalah nuansa new dimension pemikiran yang kita dapatkan ya. Ternyata bahwa korupsi itu tidak kepada pencurian, tetapi justru pengkhianatan itu kategorinya, sehingga tidak ada potong tangan di situ, dan hadisnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afiq tadi. Coba saya tanya dikit lagi lah tentang ini, Pak. Kenapa tidak korupsi itu nggak dikiaskan gitu? Kita pakai kias pencuri itu, tapi kenapa kok kepada khianat tadi? Apa sih motivasi hukumnya gitu? Iya, jadi kalau sudah dijelaskan secara tekstual oleh Rasulullah, maka kias pun tidak berlaku di sana. Jadi kalau sudah ada nas, baik Al-Quran maupun hadis, maka kias sudah tidak berlaku. Makanya kan kias itu kan apa? Al-Quran, sunnah, ijma, baru kias. Urutannya kan? Iya, betul. Jadi kalau sudah ada nas, ayat Al-Quran atau hadis Nabi, maka kias sudah tidak berlaku di situ. Nah, kecuali tidak ada nas, baru kita pakai gitu kan. Baik, pemirsa Scholtable yang berbahagia, ini pasti Anda juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin digali kembali.